Halo, kami dari kelompok 13 Bimantara. Saya Bimo dari Pendidikan Dokter Ayubi, dan ini Cleva dari Pendidikan Dokter Reguler, Anin dari PDI Reguler, Shelly dari Keperawatan, Dila dari Keperawatan, dan Afisa dari Gizi Kesehatan. Di sini, kami akan menjelaskan 4 nilai-nilai IPE. Ada komunikasi interprofesional, ada tim dan kerja sama tim, ada peran dan tanggung jawab, dan juga ada nilai dan etika. Yang pertama yaitu komunikasi interprofesional atau interprofessional communication. Komunikasi interprofesional atau interprofessional communication ini meliputi berbanyak nilai-nilai seperti memilih teknik komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi. Selainnya ada mendengarkan secara aktif dan dorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Lalu ada menyampaikan ide dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan ada menghargai perbedaan pendapat anggota lain dan tidak memotong pembicaraan. Lalu, ada berkomunikasi secara konsisten mengenai pentingnya kerja tim dalam pelayanan yang berpusat pada pasien dan berfokus pada masyarakat. Dan juga memberikan umpan balik di saat yang tepat, sensitif, dan instruktif kepada orang lain tentang kinerja mereka dalam tim. Dan juga menanggapi dengan hormat umpan balik dari anggota tim yang lain. Selanjutnya, nilai IPE yang kedua adalah tim dan kerjasama tim atau teams and teamwork. Yang pertama adalah melakukan proses pengembangan tim dan peran serta praktik tim yang efektif. Selanjutnya adalah menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim. Yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi dan karakterisasi kolaborasi antar profesi yang berpusat pada pasien. Dan yang terakhir adalah melibatkan setiap anggota dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga untuk nilai CFHC IPA itu ada peran dan tanggung jawab atau role and responsibilities. Yang pertama, berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperjelas tanggung jawab. Yang kedua, mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kepada klien, keluarga, dan profesional lain. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam berkontribusi kepada keluarga mitra. Nilai IPE yang keempat ada nilai dan etika atau value and ethics. Yang pertama, ada menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Yang kedua, ada menghargai perbedaan budaya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi membina komunikasi dan pendekatan ke keluarga mitra. Yang pertama, yaitu perhatikan etika berpakaian kita, yaitu dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, yaitu menjadwalkan pertemuan dan mengkonfirmasi kesediaan keluarga mitra untuk kita bisa bertemu. Dan yang ketiga adalah memberi salam ketika berkunjung ke rumah keluarga mitra. Dan yang keempat adalah kita harus memperkenalkan diri kepada keluarga mitra dengan santun serta harus mengetahui latar belakang keluarga mitra. Selanjutnya ada sabar dalam berkomunikasi dan tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan dari informasi yang diberikan oleh keluarga mitra, serta mengonfirmasi kembali setiap hal yang disampaikan. Lalu ada bersikap baik dan profesional sebagai mahasiswa. Lalu ada membangun kepercayaan dengan cara mendengarkan secara aktif dan berempati, serta memberikan perhatian penuh agar keluarga mitra merasa dihargai dan dimengerti. Dan yang terakhir adalah kita harus berusaha memberikan penjelasan yang baik dan mudah dimengerti. Untuk strategi dalam membina komunikasi dengan keluarga mitra, yang pertama adalah dengan membangun hubungan atau building relationship, yaitu kita harus mampu menguasai keterampilan verbal, berempati, memberi dukungan pribadi atau personal support, dan juga menghormati atau respect. Dan yang kedua adalah menganalisis masalah yang dihadapi oleh keluarga mitra, yang mencakupi non-verbal listening behavior, questioning style, facilitation, clarification and direction, checking, surveying problems,
dan juga avoiding leading atau biased questions. Selanjutnya, kami akan memaparkan peran masing-masing profesi dalam keluarga mitra. Yang pertama ada dari gizi, yaitu memberikan edukasi mengenai gizi seimbang kepada keluarga mitra. Yang kedua, melakukan penyuluhan dan pemilihan bahan makanan yang tepat. Yang ketiga, intervensi gizi dan diet pada individu, kelompok, dan masyarakat. Yang keempat, memberikan pemahaman terhadap makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Yang terakhir, mengadakan kegiatan cara pengolahan bahan makanan yang benar. Yang selanjutnya adalah kontribusi kami sebagai seorang perawat terhadap keluarga mitra. Yang pertama, berusaha memberikan asuhan perawatan yang baik kepada keluarga mitra. Yang kedua, mengecek status kesehatan keluarga mitra. Dan yang ketiga, menggali informasi mengenai masalah yang dikeluhkan oleh keluarga mitra. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan sikap yang nyaman dan peduli terhadap keluarga mitra. Yang kelima, berusaha memberikan perawatan yang optimal sesuai dengan etika keperawatan. Dan yang terakhir adalah menggunakan critical thinking untuk menganalisis permasalahan keluarga mitra. Selanjutnya ada peran seorang dokter dalam keluarga mitra. Yang pertama adalah melakukan anamnesis untuk mengetahui latar belakang kesehatan atau medical history. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan fisik sesuai apa yang dikeluhkan oleh keluarga mitra. Dan selanjutnya ada mengambil tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan menentukan diagnosis. Lalu, memberikan tata laksana terapi atau pemulihan sebagai proses pemulihan. Dan yang terakhir, yaitu memberi nasihat kepada pasien untuk menjaga kesehatan mereka. Dari sekian paparan yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai IP, yaitu komunikasi interprofesional, tim dan kerjasama tim, peran dan tanggung jawab, serta nilai dan etika dalam strategi membangun komunikasi dengan keluarga mitra. Kita juga harus mengenal peran kita masing-masing sebagai mahasiswa prodi kedokteran, keperawatan, dan gizi dalam berkontribusi kepada keluarga mitra. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 13 Bimantara. Terima kasih.